Shalom, kita akan mempelajari apakah Musa dan Melkisedek lebih hebat dari Yesus. Berdasarkan kitab Bilangan pasal 12 ayat 3 untuk Musa dan kitab Ibrani pasal 7 ayat 3 untuk Melkisedek. Mari kita kembali kepada Alkitab. Bunyi kedua ayat tersebut adalah Bilangan 12 ayat 3 berbunyi, "Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi." Ibrani pasal 7 ayat 3 berbunyi, "Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya." Asumsi sementara kedua ayat tersebut sebagai berikut. Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Berarti tidak ada satu manusia pun di planet ini yang sama kelembutan hatinya dengan Musa, termasuk Yesus. Dengan kata lain, Yesus kalah dalam hal kelemah lembutan hati daripada Musa. Karena hanya Musa lah yang tertulis demikian di Alkitab. Kemudian di Ibrani 3 ayat 7 menjelaskan bahwa Melkisedek tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, sedangkan Yesus ada bapa, ada ibu, ada silsilah. Seterusnya dikatakan bahwa Melkisedek harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Sedangkan Yesus jelas ada lahirnya kira-kira tahun 2 sebelum Masehi dan kematiannya pada umur 30 tahun. Dan keimamatannya sama dengan Yesus, yaitu selama-lamanya. Dengan kata lain, kehadiran Melkisedek di bumi tanpa ada suatu proses atau tiba-tiba ada atau tiba-tiba hadir di atas planet bumi ini. Bahkan Melkisedek lebih ajaib dari Adam dan Yesus sendiri, yang kehadiran mereka melalui proses dari tanah liat dan kelahiran dari seorang Maria. Mari kita analisa satu persatu. Konteks cerita di dalam Bilangan 12 bahwa Miriam dan Harun berontak terhadap Musa. Mereka bahkan mengatai Musa. Mereka bersungut-sungut terhadap Musa oleh karena Zipora istri Musa orang Kus itu. Dengan kata lain, mereka merendahkan harga diri Musa. Dalam cerita tersebut, Musa sama sekali tidak membalas. Ada satu komentar di buku Sejarah Para Nabi bab 33 menjelaskan bahwa tuduhan-tuduhan Miriam dan Harun itu ditanggung oleh Musa tanpa persungutan sedikit pun. Sedemikian lembutnya hati Musa menghadapi pemberontakan dan persungutan dari kedua saudara kandungnya itu, sehingga Musa memilih untuk mengalah. Sikap Musa yang super sabar ini sehingga ada satu kalimat pujian yang ditulis oleh penulis dalam Bilangan 12 itu. Kalau boleh juga saudara bisa baca di dalam King James Version-nya, ada tanda kurung di sana, bahwa memang Musa adalah orang yang paling lembut hatinya lebih dari setiap manusia yang di atas bumi ini. Dikatakan bahwa Musa paling lembut hatinya karena memang di antara Miriam dan Harun ada Musa yang lebih lembut hatinya dari mereka berdua. Dan mengapa dikatakan paling lembut dari setiap manusia di bumi ini? Karena pada zaman Musa dan sebelum Musa tidak ada manusia yang hatinya selembut Musa. Di sini kita harus lihat juga waktu, masa atau zamannya. Artinya kita juga lihat kapan peristiwa itu terjadi. Artinya pada saat Musa dan zaman sebelum Musa. Karena jauh ya setelah zaman Musa ada Yesus. Yesus bersabda di dalam Matius 11 ayat 29, dikatakan, "Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kalimat ini melampaui siapapun dan pada zaman kapanpun, karena semua harus belajar kepada Yesus, termasuk Musa pun harus belajar kepada Yesus. Kalimat Yesus ini melampaui segala-galanya dari awal sampai akhir, karena Yesus adalah Alfa dan Omega. Dengan demikian, Yesus lebih hebat dari Musa, karena Musa masih harus belajar kepada Yesus oleh karena Yesus adalah guru dalam hal kelemah lembutan.
Kita beralih ke Melkisedek. Siapakah Melkisedek? Berdasarkan Ibrani 7 ayat 3 tadi, pertanyaannya adalah, mengapa Melkisedek tidak beribu dan tidak berbapa, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dan dalam hal apakah ia disamakan dengan anak Allah? Versi Alkitab Berita Baik, kalau saudara buka di Android atau di Alkitab Sabda, itu kodenya adalah TMV, berbunyi Ibrani 7 ayat 3, tidak ada catatan tentang ibu bapa Melkisedek ataupun nenek moyangnya. Tidak ada catatan tentang kelahirannya ataupun kematiannya. Dia seperti anak Allah, dia menjadi imam selama-lamanya. Kemudian di terjemahan berikutnya, yaitu di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kodenya BIS. Di dalam Ibrani 7 ayat 3 kembali dikatakan, mengenai Melkisedek ini tidak ada keterangan dimanapun bahwa ia mempunyai bapa atau ibu atau nenek moyang. Tidak ada juga keterangan tentang kelahirannya ataupun kematiannya. Ia sama seperti anak Allah. Ia adalah imam yang abadi. Kemudian terjemahan bahasa yang disederhanakan, kodenya yaitu BSD, berbunyi, tidak ada orang yang tahu apa-apa tentang Melkisedek, tidak ada buku tentang bapak atau ibunya atau tentang asal-usulnya, juga tidak ada tulisan tentang kelahiran atau kematiannya. Ia sama seperti anak Allah, ia tetap imam untuk selama-lamanya. Dari tiga terjemahan tersebut, dapat kita lihat dengan jelas bahwa bukanlah artinya Melkisedek adalah sosok atau pribadi yang tiba-tiba ada di planet bumi ini, tapi karena memang kelahiran, kematian, dan silsilahnya tidak tercatat di Alkitab. Sedangkan Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Bisa dibaca di dalam Yohanes 1 ayat 14. Melkisedek adalah seorang raja, yaitu raja dari Salem atau Yerusalem, dan ia juga seorang imam. Bisa dibaca di dalam Kejadian 14 ayat 18. Seorang raja berarti memiliki wilayah kekuasaan dan rakyat. Berdasarkan Ibrani 7 ayat 3, Melkisedek disamakan dengan Yesus dalam hal keimamatan, bukan dalam hal kehadirannya yang seolah-olah tiba-tiba ada di bumi. Karena di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 26 berbunyi, dari satu orang saja ia, yaitu Allah, telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan seterusnya. Boleh saudara baca lanjutannya? Saya ulang, dari satu orang saja ia, yaitu Allah, telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Berdasarkan ayat ini berarti Allah hanya menjadikan satu manusia, yaitu Adam, kemudian dari Adam dijadikan Hawa, dan seterusnya beranak cucu sampai kepada Melkisedek, bahkan sampai kepada kita saat ini. Kesimpulan pertama, Yesus lebih hebat dari Musa dalam hal kelemah lembutan hati, karena Yesus adalah guru, di mana Musa pun harus belajar kepada Yesus. Yang kedua, Melkisedek adalah manusia yang merupakan anak cucu atau keturunan dari Adam, bukan sosok yang tiba-tiba ada di bumi. Yang ketiga, Yesus lebih hebat dari Melkisedek karena Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia, sedangkan Melkisedek adalah keturunan dari Adam. Demikianlah pembahasan kita mengenai Melkisedek, Musa, dan Yesus. Mari kita kembali kepada Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.